Pengamat komunikasi politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai peluang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menang di Pilpres 2024 mendatang sangat besar. Menurut Ujang, Prabowo kini sedang membuktikan kinerjanya dengan mengabdi kepada rakyat dan bangsa sebagai Menteri Pertahanan RI. Jadi semua kandidat, semua warga negara Indonesia, semua tokoh berkesempatan yang sama untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Cuma persoalannya, apakah tadi... Pengamat komunikasi politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai peluang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menang di Pilpres 2024 mendatang sangat besar. Meskipun Pilpres 2024 digadang-gadang menjadi pertarungan para calon muda, menurut Ujang, hal itu tidak akan meruntuhkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam kontestasi demokrasi terbesar di Indonesia tersebut. Ujang menjelaskan Prabowo kini sedang membuktikan kinerjanya dengan mengabdi kepada rakyat dan bangsa sebagai Menteri Pertahanan RI. Selama 1 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Ujang menilai Prabowo Subianto telah bekerja sangat profesional dan kredibel untuk berjuang mengamankan negara lewat pertahanan negara yang ia rancang. Kepuasan masyarakat atas kinerjanya itu, kata Ujang, adalah peluang besar bagi Prabowo untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Justru kalau saya melihatnya sangat mungkin. Yang pertama, Pak Prabowo, mohon maaf, belum pernah menang. Jadi, bagi Pak Prabowo 2024 adalah the last battle, pertarungan terakhir. Jadi justru inilah sebenarnya momentum ya kan untuk bisa menjadi capres atau cawapres di 2024. Dalam konstitusi, dalam undang-undang tidak ada yang melarang Pak Prabowo untuk mencalonkan kembali. Ya kan, oleh karena itu kemarin-kemarin kan hingga saat ini juga kan menempatkan Pak Prabowo selalu di atas. Itu menjadi penting. Jadi saya melihatnya indikasinya apa? Pertama, Pak Prabowo mengambil ketua umum lagi sebagai ketua umum Gerindra. Itu indikasi kalau Pak Prabowo akan maju lagi. Yang kedua, katakanlah menjadi menteri, itu juga menjadi penting karena apa? Gini, capres dan cawapres itu biasanya dinilai publik atas kinerjanya di pemerintahan, diukur dari itu. Oh, misalkan Pak Prabowo dalam memimpin menteri pemerintahan pertahanan bagus, ya kan, berprestasi, disukai rakyat, itu menjadi penting, penilaian plus bagi Pak Prabowo untuk maju 2024. Jadi itu indikator-indikator. Yang ketiga indikatornya saya melihat adalah ya saya Pak Prabowo sudah berangkat ke negeri luar gitu kan tadi untuk bersahabat dengan negara lain. Itu juga bagian penting dalam konteks membangun relasi hubungan internasional. Jadi kalau menurut saya secara sederhana ya indikator-indikator itu aja sudah kelihatan sepertinya Pak Prabowo akan maju lagi dan itu dibolehkan. Yang terakhir saya lihat di Malaysia aja Mahathir Mohamad kan 90 lebih ya, 93 tahun. Artinya Pak Prabowo masih bisa. Lalu Pak Ma'ruf Amin juga wakil presiden kan juga sudah sepuh juga bisa. Jadi sesungguhnya bagaimana sekarang menaklukkan masyarakat gitu. Membangun simpati masyarakat. Itu saja yang dilakukan oleh semua kontestan termasuk Pak Prabowo. Meski usia tak lagi muda, Ujang tidak menampik jika peluang kemenangan Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia akan diukir sama oleh Prabowo Subianto. Dedi Hidayat, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta.